salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Wiyanti SPD MM. Saya dosen Prodi Diploma 3 Gizi, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang dengan NIDN 3427027401. Kali ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen unjuk kerja perguruan tinggi. Kali ini saya akan mempresentasikan pengajaran mata kuliah kewirausahaan yang merupakan mata kuliah inti pada Prodi Diploma 3 Gizi yang akan saya sampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun mata kuliah yang saya ampu ini adalah kewirausahaan dengan bobot 2 SKS, 1 teori, dan 1 SKS praktek. Kode mata kuliah GZ317 dengan pertemuan 16 pertemuan yang akan dilaksanakan pada semester 4. Deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kewirausahaan, proses kewirausahaan, tujuan, sifat, jenis, sikap, dan jiwa kewirausahaan, konsep usaha kecil dan menengah, serta konsep bisnis di bidang jasa, etika bisnis, lifestyle, ide kreatif, dan peluang usaha di bidang kewirausahaan, perencanaan pengelolaan korporasi, perencanaan pengelolaan keuangan, kemudian analisis bisnis dan studi kelayakan di bidang usaha. Mata kuliah ini juga membahas tentang penentuan harga jual, strategi pemasaran usaha, kemudian membangun networking usaha atau membangun jejaring usaha. Lalu mata kuliah ini membahas tentang perizinan usaha, izin edar, dan sertifikasi halal. Kemudian terakhir mata kuliah ini membahas tentang perintisan kewirausahaan dan kreatif pengembangan usaha yang berdasarkan pada project based learning. Perlu diketahui, untuk memasuki mata kuliah kewirausahaan ini, mahasiswa harus sudah menyelesaikan mata kuliah ilmu pangan di semester 1, mata kuliah kuliner di semester 2, dan mata kuliah SPMI di semester 3 sebagai syarat untuk dapat mengikuti atau lanjut ke mata kuliah kewirausahaan di semester 4. Untuk bahan kajian materi sebelum UTS adalah definisi konsep dasar kewirausahaan, proses kewirausahaan yang meliputi tujuan, sikap, jenis, sikap, dan jiwa kewirausahaan, konsep usaha kecil, menengah, serta konsep bisnis di bidang jasa, etika bisnis, dan bisnis lifestyle. Kemudian materi ini, ide kreatif dan peluang usaha, kewirausahaan di bidang gizi, perencanaan pengelolaan korporasi atau perencanaan pengelolaan keuangan. Untuk bahan kajian materi UAS sebagai berikut, yaitu analisis bisnis dan studi kelayakan usaha, kemudian penentuan harga jual dan strategi pemasaran usaha, membangun networking atau jejaring usaha, membangun perizinan usaha dan izin edar, kemudian sertifikasi halal. Yang terakhir adalah perintisan kewirausahaan dan pengembangan usaha yang berdasarkan pada project based learning. Metode dan media yang kami digunakan adalah tatap muka secara langsung dengan metode luring berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis, atau student centering yang merupakan teknik supaya mahasiswa lebih fokus. Media yang dipakai adalah aplikasi AMS, Zoom meeting, dan Quizy. Adapun sistem pembelajaran yang akan saya lakukan adalah: pertama, pada awal semester saya akan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa sehingga menimbulkan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka, sehingga mendorong setiap mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya akan membahas kontrak yang akan disepakati antara tim dosen dan mahasiswa sehingga didapatkan kesepakatan bersama antara tim pengajar dan mahasiswa. Kontrak ini akan membahas tentang proses pembelajaran yang akan berlangsung, topik perkuliahan, tugas agar mahasiswa mengetahui dan memahami gambaran perkuliahan selama 1 semester. Dalam diskusi, saya akan mencoba memotivasi mahasiswa agar lebih fokus
dan lebih giat lagi mencoba mengetahui pemahaman akan proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Referensi yang saya pakai sangat beragam, terdiri atas bersumberkan buku bahan ajar, buku penuntun, buku-buku yang berasal dari hasil karya publikasi dosen, kemudian belajar melalui online untuk mendapatkan materi sebagai bahan diskusi dan perkuliahan. Di awal pertemuan, biasanya saya akan mereview materi sebelumnya, ya, dengan tujuan mengingatkan kembali mahasiswa akan materi sebelumnya yang akan dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan pada pertemuan saat ini. Pelaksanaan asesmen di mana saya akan melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian tersebut dengan kriteria sebagai berikut: UTS 30%, UAS 40%, sikap 20%, dan kuis 10%. Dengan kehadiran tatap muka 80% atau 12 kali pertemuan. Total bobot penilaian adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah kewirausahaan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yang kelasnya, silakan. Siapa kelasnya? Yang akalnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa pada hari ini, ya. Karena hari ini kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini, ya, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti mata kuliah baru, yaitu mata kuliah kewirausahaan, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau mengapresiasi kalian semua, ya. Ibu mengucapkan selamat pada kalian yang sudah sampai pada semester 4. Kalian sudah menjadi kakak tingkat, ya. Adik kalian sudah punya adik tingkat ya sekarang, ya. Kalian sudah punya kakak tingkat, artinya kalian itu sudah menyelesaikan 2 tahap dalam yang namanya kualifikasi di sini, ya. Tingkat 1 semester 1, tingkat 1 semester 2. Nah, Ibu harapkan, ya, apa yang telah kalian capai selama tingkat 1, semester 1 dan semester 2 itu menjadi bekal untuk kalian yang memberikan semangat pada kalian, ya, untuk melanjutkan pendidikan sampai kalian lulus dari prodi diploma gizi, ya. Jadi yang Ibu harapkan ini di sini kalian itu tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu gizi saja, tapi mempelajari yang namanya ilmu-ilmu yang ada di lapangan di masyarakat. Karena nanti kalian itu akan terjun di masyarakat, ya. Nah, kita itu sudah menimba ilmu gizi kita sebagai bekal ke masyarakat, ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada yang namanya kontrak yang harus kita sepakati, ya. Kontrak tersebut akan membuat kita merasa aman, enak selama perkuliahan, ya. Kontrak tersebut membuat kita itu dalam perkuliahan nanti tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kami sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Mata kuliah ini, mata kuliah kewirausahaan ini ada 2 SKS. 1 SKS itu untuk praktek, 1 SKS untuk teori, ya. Nah, sebagai dosen pengampunya itu ada 3, ya. Ada saya sendiri, Ibu Sriyanti sebagai penanggung jawab mata kuliah, Ibu Mardiana dan Ibu Nurul Salsa Wilawati, ya, sebagai dosen pengampu. Nah, pada kontrak yang akan kita sepakati adalah sebagai berikut, ya. Pertemuan itu harus 80%. Artinya dalam 16 kali pertemuan ada 14 kali pertemuan yang harus kalian ikuti,
Ya, di samping satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk UAS. Dua pertemuan yang memang kalau kalian berhalangan tidak hadir, ya, itu memang dengan alasan yang sangat penting, jadi bisa dimaklumi. Tetapi kalau dengan alasan-alasan tidak jelas, itu tidak berlaku bagi kita, ya. Itu pertemuan. Nah, untuk memasuki ruang kuliah, ya, ada kesepakatan. Kalau telat itu berapa menit sih boleh masuk? Berapa menit telat? Lama enggak 10 menit itu? Lama, rasanya nunggu 10 menit. Ya, 5 menit. Ya, 5 menit disepakati. Kalau masuk ke 20, mungkin ada hujan, ya, halangan kendaraan atau jalan raya, itu hanya 5 menit. Oke, ya. Untuk mata kuliah kewirausahaan ini, sebelumnya Ibu mau tanya, ya, tentang kewirausahaan. Mungkin ada yang mau menjawab apa itu namanya kewirausahaan? Ada yang ingat masih mata kuliah yang lalu? Coba berdiri, Amel. Ibu, kewirausahaan itu proses menciptakan usaha baru dengan menggunakan inovasi, kreativitas, kesiapan menghadapi resiko, serta menambah nilai tambah dalam bentuk barang maupun jasa. Betul kata Amel. Ya, silakan dulu Amel. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Nah, kewirausahaan itu menciptakan suatu peluang usaha baru dengan inovasi, kreativitas, ya, mampu menanggung segala resiko, ya. Sudah itu mau berkreasi lagi untuk menciptakan nilai tambah dalam barang atau jasa, ya. Nah, di sini yang namanya wirausaha itu tujuannya satu. Nah, Ibu mau tanya, Indonesia ini negara yang bagaimana sih? Indonesia, mungkin Ifdal bisa jawab, Indonesia ini negara yang seperti apa? Negara demokratis, Bu. Negara demokratis. Berkembang atau maju? Indonesia ini merupakan negara yang sedang berkembang, nak. Dan dulu selalu berkembang. Nah, beda dengan negara adikuasa seperti yang namanya Amerika, ya, China yang sudah menjadi negara sangat maju. Jumlah penduduk Indonesia bagaimana? Sangat banyak. Di urutan keberapa? Nah, itu, ya. Lowongan pekerjaan kita bagaimana lowongan pekerjaan? Lowongan pekerjaan perbandingan dengan penduduk Indonesia, lowongan pekerjaan di Indonesia itu sangat sedikit sekali, ya, dibandingkan jumlah penduduk yang sangat besar. Disinilah kalian itu diberikan ilmu tambahan selain ilmu gizi. Bagaimana kalian mengembangkan ilmu kalian, ilmu gizi kalian, menjadikan kalian mandiri dan berinovasi. Nah, mungkin ada yang tahu yang namanya jiwa dan sikap kewirausahaan itu bagaimana? Ya, Jason, silakan Jason, mungkin ada tahu. Baiklah, jadi sikap dan jiwa seorang wirausaha itu adalah orang yang bersikap percaya diri, terus juga mampu mengambil keputusan, terus juga kreatif, inovatif, terus beradaptasi pada hasil, berjiwa pemimpin, dan juga mampu beradaptasi dan belajar dari kesalahan. Iya, betul. Mungkin ada tambahan yang lain? Apa itu yang namanya jiwa dan sikap kewirausahaan? Ya, yang namanya jiwa dan sikap kewirausahaan itu, ya, itu harus muncul dari diri kita sendiri. Tidak bukan. Tadi Bu cerita Indonesia ini negara yang sedang berkembang, lowongan pekerjaan sangat sulit. Disitulah kalian harus menciptakan lowongan pekerjaan dengan berwirausaha. Dengan berwirausaha kalian itu bisa menolong diri kalian sendiri, menciptakan usaha sendiri, kemudian membantu orang lain. Dalam artian membantu pemerintah dalam menciptakan lowongan kerja, ya, menciptakan lowongan kerja. Nah, di sini lowongan kerja ini, ya, lowongan kerja untuk kita ini dengan kita harus mempunyai jiwa yang namanya, ya, jiwa dan sikap kewirausahaan, berinovasi, kreatif, kemudian mampu bersaing, kemudian mampu belajar dari kesalahan, bersikap menjadi pemimpin. Itu yang namanya jiwa kewirausahaan. Dia jadi pemimpin, dia jadi leader pada saat dia memimpin
yang namanya wirausaha. Ya. Untuk bisa mengikuti mata kuliah pembahasan ini, kalian itu sudah melewati yang namanya mata-mata kuliah syarat ya untuk bisa sampai ke wirausaha. 1. Ilmu pangan di semester 1, ilmu komunikasi di semester 2, ilmu SPMI di semester 3, dan ilmu kuliner di semester 2. Nah, itu sebagai ilmu-ilmu untuk kalian kembangkan di bidang wirausaha ya. Ada ilmu mengembangkan makanan-makanan, ada ilmu mengembangkan yang namanya ilmu pangan kalian, ada ilmu kalian untuk berbicara ya, komunikasi. Dengan itulah gunanya ilmu-ilmu tadi yang sudah kalian pelajari dan kalian lulus ya, nilainya sudah bagus-bagus kan. Nah, dari ilmu-ilmu itu ya kalian bisa kembangkan. Nah, di sini kewirausahaan itu menciptakan suatu nilai tambah terhadap produk barang dan jasa. Nah, pada pertemuan ini kita mulai dengan yang namanya konsep bisnis di bidang jasa ya. Apa itu pengertian konsep bisnis di bidang jasa ya? Nah, suatu bisnis yang menawarkan ya produk ya, menawarkan produk kepada pelanggannya dalam bentuk jasa. Bagaimana jasa tersebut? Apa yang ada di benak kalian? Bagaimana ini jasa? Ya, mungkin yang di bidang jasa itu contohnya itu seperti konseling gizi Bu. Karena kita ada di jurusan gizi, jadi kewirausahaan dan yang itu konseling gizi, dan juga bisa menghitung angka kecukupan gizi Bu untuk pasien diet, dan juga bisa membuka layanan makanan Bu seperti di asrama, di catering, dan juga bisa membuka klinik gizi Bu, klinik gizi mandiri. Ya betul ya, itu adalah bisnis di bidang jasa ya. Kalau kita menghasilkan bisnis di bidang makanan, mungkin di produk itu berupa makanan dan minuman, tapi dalam bisnis jasa ahli gizi itu bisa memberikan konsultasi diet ya, membuka klinik ya untuk konsultasi gizi ya. Masyarakat kita nanti akan berkembang, sangat perlu yang namanya konsultasi gizi, tidak hanya konsultasi pada dokter ya yang memerlukan perawatan kesehatan, tapi mereka juga memerlukan yang namanya bagaimana menyusun makanan supaya sehat. Itu yang namanya konsultasi konsultasi gizi di bidang jasa. Nah, ini yang namanya produk bisnis di bidang jasa ini memerlukan keahlian, memerlukan keterampilan ya. Jadi yang namanya wirausaha itu bisa dibangun karena ilmu yang kita ada, hobi yang kita punya. Tapi di sini konteksnya kalian itu sudah mempunyai namanya ilmu gizi. Jadi ilmu gizi itu yang bisa dikembangkan untuk pengembangan bisnis jasa, ya. Jadi yang namanya produk bisnis di bidang jasa itu tidak bisa dirasakan, tapi bentuknya abstrak, ya. Artinya tidak bisa dirasakan. Karena kita misalnya kalau ini ya. Kalau kita beli pointer ya, kita bisa merasakan, kita bisa melihat bagaimana bentuknya, fisiknya. Tapi kalau jasa kita hanya bisa merasakan. Kalau kita sudah pergi ke dokter ya misalnya, ada rasa puas pada saat kita melakukan konsultasi sama dokter ya. Apa yang kita rasakan? Mungkin kalau kita bertanya dijawab dengan baik dan sopan ya, itulah gunanya ilmu dasar dan ilmu komunikasi untuk menciptakan hubungan yang baik antara pasien dengan kita itu. Kita mempunyai ilmu komunikasi yang baik sekali. Bagaimana komunikasi itu bisa membujuk pasien supaya pasien itu mau mengikuti saran kita. Nah, pada saat kalian itu konsultasi mengenai konsultasi gizi ya, kalian itu harus memberikan cara bicara yang baik, kemudian dengan intonasi yang lemah lembut, bagaimana nanti apa yang kita saran itu diikuti oleh yang namanya pasien. Ya, mengusulkan diet, menghitung diet, tidak boleh makan ini Pak, tidak boleh makan itu Bu, ya sesuai dengan syarat dan diet yang akan kita perlukan pada saat kita masih konsumsi kepada pasien. Itu ya, bisnis jasa kita seperti itu ya. Bukan hanya dokter saja yang bisa berbisnis, konsultasi dokter itu juga bisa nanti nak. Kita juga harus bisa mengembangkan ilmu kita yang kita punya, ya, mengembangkan ilmu gizi, membantu masyarakat dalam kesehatan. Ya, itu
contoh bisnis di bidang jasa. Kalau di bidang pendidikan ini seperti ini, bidang pendidikan, ya, ada tempat sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Siapa yang menjual jasa? Guru, ya, kan itu bisnis di bidang jasa. Tapi ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh swasta. Ya, yang mendidik siapa? Jasa siapa yang dijual di situ? Jasa guru, dosen, dan pendidik lainnya. Selain sekolah formal, ada juga sekolah informal. Untuk di dunia kesehatan, kalau bisnis di bidang jasa itu bisa kita lihat pada klinik kesehatan, rumah sakit, puskesmas, ya, yang kata ibu tadi bisa dikelola oleh pemerintah atau swasta. Itu ya, kita lanjutkan lagi. Nah, beberapa keuntungan bisnis di bidang jasa. Tidak perlu modal, ya. Artinya kita tidak perlu beli barang banyak-banyak, stok, ya. Tidak perlu nak masak, tidak perlu mengeluarkan modal yang sangat besar. Tidak juga memerlukan stok barang, ya. Kemudian tidak ada pengendapan modal, ya. Tidak memerlukan gudang untuk distribusi. Ya, jadi kita cukup punya suatu ruangan, ya. Kemudian kita menyiapkan saja peralatan-peralatan yang diperlukan oleh membantu pasien tadi dalam konsultasi, ya, itu saja. Kemudian tidak memerlukan yang namanya strategi, ya, yang diperlukan salah satunya strategi promosi, ya. Promosi ini penting. Kamu jangan salah sama dokter misalnya, ya. Kalau kamu mau membuka konsultasi gizi, silakan. Tapi kami tidak hanya cukup promosi konsultasi gizi atas nama Jason AMG, tapi perlu dengan komunikasi media online, ya. Sekarang sudah banyak, ya, media digital kita, ya. Media digital kita ini yang membantu kita promosi. Kita lihat banyak yang promosi tentang konsultasi kecantikan, konsultasi apa lagi, kesehatan, konsultasi makan, konsultasi bimbel, ya, kita sangat banyak. Tapi kita tujuh di konsultasi masalah gizi. Nah, tantangan dalam strategi promosi, ya. Strategi promosi ini memiliki tantangannya sendiri dan lebih sulit, ya. Biasanya pelaku usaha ini akan meminta testimoni. Apa itu testimoni? Apa testimoni? Testimoni itu, ya, apa yang kita sudah sampaikan kepada pelanggan, apa yang sudah kita sampaikan kepada si konsumen, bagaimana tanggapan mereka terhadap kita, ya. Kurang baik, baik atau sangat baik, itu, ya, testimoni itu. Nah, di sini yang namanya konsep bisnis di bidang jasa adalah memberikan kepuasan kepada konsumen, ya. Artinya konsumen itu kalau puas dia balik lagi ke tempat kita usaha, tempat kita praktek, tempat kita usaha, ya. Tapi kalau konsumen itu tidak puas, udah kembali tempat yang lain. Nah, salah satunya kalau kita mau, ya, mendapatkan kepuasan konsumen, salah satunya dengan berbicara itu yang lebih elegan, bicara lebih baik, sopan santun. Ibaratkan pasien atau yang namanya konsumen itu adalah raja, jadi harus memang difasilitasi dengan baik. Itu namanya konsumen atau, ya, pasien. Jadi kita di sini tujuan kita mengharapkan kepuasan konsumen. Jika konsumen itu puas, yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan sedang. Kalau konsumen itu puas, kalau dokter itu sudah memberikan konsultasi itu puas, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan yang namanya imbalan. Apa itu imbalan? Imbalan itu berupa bayaran, ya. Fee untuk kita, itu hasil jerih payah kita yang kita dapatkan, ya. Kata ibu tadi, kita tidak hanya menunggu pemerintah, menunggu lowongan kerja dibuka, menunggu yang namanya CPNS dibuka, tapi buka lowongan kewirausahaan dengan yang kalian punya, ya. Misalnya membuka catering untuk bahan makanan dan minuman, membuka
layanan asrama, memajukan izin, ya, untuk membuka usaha di bidang produk makanan, jasa itu semuanya ada izin usahanya juga. Jadi kalau kita membuka usaha semuanya harus teratur, harus sesuai dengan izin. Nah di sini ya. Jadi yang namanya izin, yang namanya peluang usaha jasa itu harus berdasarkan apa tadi? Harus berdasarkan keterampilan, keahlian. Ya, itu yang kita jual. Ya, itu yang kita jual. Ya, jadi kita tidak menunggu yang namanya lowongan kita dibuka. Kita jual, kita mendapat bayaran atau fee untuk kesejahteraan kita. Ya, yang kita harapkan itu konsumen puas. Ya, kepuasan konsumen inilah yang akan membawa konsumen lagi kembali ke usaha kita. Ya, artinya dia merasa puas itu akan mengulang lagi. Misalnya kalau salon ya, ke salon, ibu-ibu ini kalau sudah ke salon ya, mungkin dari cream bar, massage, pedicure ya, apalagi semuanya ya, merasa puas dengan pelayanan salon tersebut, ibu itu akan kembali lagi ke salon tersebut, tidak pergi tempat lain lagi, karena sudah yang dia rasakan adalah kenyamanan, kepuasan pada saat dilayani di salon tersebut. Nah, itulah tujuan dari pengembangan usaha di bidang jasa. Ya. Untuk selanjutnya kita mau bagi tugas ya, jadi 4 kelompok dalam satu kelas ini. Kelompok 1 ya, buat makalah tentang peluang usaha di bidang makanan perhotelan. Jadi dibagi, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 peluang usaha di bidang klinik gizi. Paham? Kelompok 1, kelompok 2 tugasnya membuat makalah. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 3. Kelompok 3 ini tugasnya membuat makalah di bidang gizi olahraga ya. Peluang usaha di bidang gizi olahraga. Kelompok 4 ya, membuat makalah ya, tugasnya membuat makalah di bidang pendidikan kesehatan. Nah, 4 macam tugas ini kalian paham? Paham. Ya, sekarang bentuklah kelompoknya. Ya, bentuklah kelompoknya sekarang. Silakan kelompok 1 ya. Jadi paham, sudah paham? Paham. Nah, mungkin kita bisa simpulkan ya dari pertemuan hari ini ya. Nah, kesimpulannya adalah pengembangan bisnis di bidang jasa itu harus ya ada keterampilan, ada keahlian, yang juga utamanya memberikan kepuasan kepada konsumen. Kita tutup pertemuan ini dengan ibu ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah video persembahan saya sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.